Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Ya, seperti biasa kita akan membahas soal-soal TKA, mata pelajaran matematika wajib, tingkat SMA, SMK, sederajat. Kali ini kita akan membahas soal yang bertopik trigonometri. Ya, nanti ada sekitar 5 soal ya, yang akan kita bahas. Oke, langsung saja ya. Soal pertama dulu. Suatu tangga disandarkan pada tembok dengan panjang 8 meter. Ya, tangganya panjangnya 8 meter. Sudut yang dibentuk tangga dengan lantai adalah 30 derajat tinggi. Dinding yang disentuh ujung atas tangga adalah, kita sketsakan biar mudah. Nah, ini ada tangga nih. Ya, disandarkan pada tembok. Temboknya ini. Ini lantainya, ya. Sudutnya yang dibentuk adalah 30 derajat, panjang tangga 8 meter. Yang ditanyakan adalah tinggi dindingnya. Ini tinggi dinding. Ini kita misalkan X-nya ini berapa. Ya. Kita bisa selesaikan ini dengan perbandingan trigonometri. Ya. Nah, seperti kita tahu bahwa perbandingan trigonometri yang pertama itu ada sinus. Ya, sinus itu sinus alfa ya, semisal sinus alfa itu adalah sin demi ya, demi depan per miring. Cos sami ya, cos itu samping per miring, dan tan alfa itu tan desa depan per miring ya. Oke, kalau berdasarkan soal ya, ini berarti yang diketahui adalah sisi miringnya ya, yang diketahui ini sisi miringnya, dan yang ditanyakan adalah sisi depannya X ya. Berarti miring sama depan. Kita pakai sin. Ya, berarti kita langsung kerjakan. Sin 30 derajat sama dengan depannya adalah X dan miringnya adalah 8. Sin 30 yaitu 1/2 ya, sama dengan X per 8. Nah, dari sini bisa kita dapatkan X-nya sama dengan 8/2 ya, X-nya sama dengan 4. Berarti panjang atau tinggi dinding itu adalah 4 meter. Jawabannya adalah A ya, gampang banget ya. Ini harus bisa soal seperti ini. Lanjut nomor 2. Masih seputar tangga ya, tapi ini tipe soal benar salah ya. Kita baca soalnya. Sebuah tangga sepanjang 6 meter disandarkan pada dinding vertikal membentuk sudut 60 derajat dengan lantai. Pilihlah jawaban yang benar dari pernyataan berikut. Ya, ini benar salah. Ini salah satu tipe soal yang ada nanti di TKA. Sama kayak tadi kita sketsakan ya. Ini tangganya. Terus ini dindingnya dan ini lantainya ya. Sudut yang dibentuk adalah 60 derajat dan panjang tangganya adalah 6 meter. Oke. Pernyataan pertama. Tinggi dinding yang dicapai ujung tangga adalah 3/3. Sini nih. Ini berapa ya? Sini berapa nih? Ya. Berarti kita hitung sama kayak tadi ya. Berarti masih pakai sin ya. Berarti sin 60 ya sama dengan, misal sini X ya, berarti X per 6 ya. Sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3 sama dengan X per 6 ya. Berarti X-nya sama dengan 6/2 akar 3. Berarti adalah 3 akar 3 meter ya. Jadi pernyataan pertama adalah benar. Pernyataan kedua, jarak dari pangkal tangga ke dinding adalah 6/3. Sini nih. Misal sini kita misalkan Y-nya berapa nih? Ya. Oke, ini boleh pakai perbandingannya bebas. Sin nggak boleh ya. Cos boleh, tan boleh, karena sini sudah diketahui tadi dan miringnya sudah diketahui. Berarti kita misal pakai cos saja ya. Berarti cos 60 derajat. Cos itu apa per apa? Cos samping per miring ya. Sampingnya adalah Y yang ditanyakan. Y per miringnya 6 ya. Cos 60 adalah setengah
Ya, cos 60 adalah setengah. Sama dengan Y per 6. Berarti Y-nya sama dengan 6 per 2. Atau Y-nya sama dengan 3. Ya, 3. Oke. Y-nya adalah 3. Di sini pernyataannya adalah 6 akar 3. Ini berarti salah. Ya, salah. Oke. Lanjut. Nilai kosinus sudut antara tangga dan dinding adalah setengah akar 3. Nilai kosinus sudut antara tangga dan dinding. Nah, sini nih. Ya. Ini nilai kosinusnya berapa? Oke. Berarti cos, ya, misal sini alfa nih, ya. Cos berapa tuh? Cos alfa sama dengan cos itu apa berapa? Cos itu adalah samping per miring, ya. Sampingnya berapa? Sampingnya tadi nilai X ini. X-nya adalah 3 akar 3. 3 akar 3 per miringnya adalah 6. Ya, berarti cos alfa sama dengan, tinggal kita sederhanakan saja, yaitu menjadi 1 per 2 akar 3. Oke, pernyataan ini adalah benar. Gampang kan? Ya. Lanjut soal berikutnya. Nih ya. Soal dengan variasi yang berbeda ya. Jika cos A sama dengan 1 per A, maka nilai tan A di kuadran 2 adalah, nah, di sini ada kuadran 2 ya, nanti nilainya berbeda. Oke, kita identifikasi dulu bahwa ya trigonometri ya itu dibagi menjadi 4 kuadran. Ini kuadran 1 ya, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu semua nilai trigonometri sin kostan itu positif semua. Semua positif. Semua positif ya. Di kuadran 2 yang positif adalah sinnya, sin positif. Kuadran 3 yang positif adalah tannya positif, dan kuadran 4 yang positif adalah cosnya. Cosnya itu positif ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tan alfa. Tan alfa berarti di kuadran 2 nilainya apa? Ya, nilainya negatif. Nah, dari sini kita identifikasi bahwa yang jawabannya bukan negatif itu salah ya. Berarti A itu pasti salah, C itu pasti salah, dan D ini pasti salah ya. Jadi jawabannya kalau enggak B dan atau E ya. Oke. Kita hitung saja ya. Cos A sama dengan 1 per A. Kita gambar nih segitiganya. Misal A di sini berarti sudutnya sini A. Cos itu adalah cos sami, samping per miring. Sampingnya adalah 1 ya, miringnya adalah A ya. Kita cari dulu sisi sini ya. Sisi depannya ya. Sisi depan bisa cari dengan perbandingan dengan teorema Pitagoras ya. Untuk semisal sini adalah X ya, berarti untuk menentukan nilai X sama dengan akar dari A kuadrat kurangi 1 kuadrat, atau bisa ditulis berarti akar A kuadrat kurangi 1, karena 1 kuadrat tetap 1 ya. Oke, ketemu nilai X-nya, berarti nilai tan A sama dengan, tan itu adalah depan per samping, tan desa. Depannya adalah X-nya tadi ini ya, X-nya adalah akar A kuadrat min 1 ya, per sampingnya adalah 1 ya. Berarti semua bilangan ketika diper 1 itu hasilnya tetap. Hasilnya adalah akar A kuadrat min 1 ya. Jawabannya adalah, nah, karena tadi kuadran 2 maka kita tambahin negatif. Jadi jawabannya adalah B. Gampang ya. Cepat ya, kurang dari 1 menit bisa selesai nih sebenarnya. Lanjut. Nah, 2 soal lagi ya. Soal nomor 7 dulu. Kita diminta mengukur tinggi tiang bendera menggunakan klinometer, ya, ini alat untuk mengukur sudut. Saat pertama berdiri dengan melihat ujung tiang bendera, klinometer menunjukkan pada sudut 60 derajat. Nah, kita coba gambar nih ya. Ini tiang bendera. Ini ada tiang bendera. Ya. Terus sudut yang dibentuk ya di sini nih. Ini ditanya
mengamati sini itu 60 ya. Terus dia bergerak mundur nih, jalan mundur tik 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 ke sini. Dia berhenti sejauh 8 meter ya, dari sini ke sini itu 8 meter. Dia mengukur lagi, sudutnya menunjukkan 45 meter. Nah, sini 45 meter. Tinggi tiang bendera adalah, yang ditanyakan adalah ini. Ini berapa nih? Misal kita misalkan X ya. Berarti ya, kita cari X-nya. Nah, sebelum kita carilah X-nya ya, kalian perlu ketahui ya bahwa jarak nih ya, jarak awal nih ke tiang bendera ya, titik awal berdiri dari sini ke sini, ini juga belum diketahui. Nah, misal sini kita misalkan ini adalah A ya, kita bisa cari nih pakai sin, cos atau tan ya, pakai tan ya, karena di sini yang diketahui adalah sisi depan sama sisi samping ya. Nah, kita tanda ini, semisal sini adalah A, B, dan C ya. Berarti tan B ya, tan B itu sama dengan tan theta, depannya adalah X, sampingnya adalah A ya. Berarti tan 60 berapa? Tan 60 itu adalah tan 60 sama dengan X per A ya. Tan 60 akar 3 sama dengan X per A ya. Oke, berarti nilai A sama dengan X per akar 3. Oke, disitu nilai A-nya ya. Kita lanjut untuk nyari yang tan A. Nih, tan A sama dengan 8. Kita lanjutkan soal berikutnya yang masih semangat ya. Kita soal cerita ya. Seorang anak berdiri di lantai 4 suatu sekolah melihat satu mobil yang sedang diparkir di halaman sekolah. Jarak mobil ke gedung sekolah tepat di bawah anak berdiri sekitar 30 meter. Ya, jika anak tersebut melihat mobil dengan sudut depresi 30 derajat, maka perkiraan ketinggian tempat anak tersebut berdiri adalah, nah, kita gambar. Ini semisal ini gedungnya. Ya, ini gedungnya, melihat mobil di sini. Ya, ini mobil. Sudut depresinya adalah 30 derajat. Jarak mobil ke gedung adalah 30 meter ya. Karena depresinya 30, nah sini juga 30 derajat ya. Ini ditanya tinggi gedungnya atau hanya sama dengan berapa? Kita coba hitung ya pakai tan. Berarti tan 30 sama dengan tan theta ya, depannya adalah H, sampingnya adalah 30 meter ya. Tan 30 berapa? 1/3 akar 3 ya, sama dengan H per 30 ya. Berarti hanya sama dengan 30 per 3 akar 3. Ini kali silang ya, ini tak 30-nya pindah ke atas. Berarti hanya sama dengan 30 per 3, 10 akar 3 meter. Jawabannya adalah B ya. Seperti itu, gampang ini ya. Lanjut soal terakhir ya, ini soal lumayan susah, tapi coba kita kerjakan pelan-pelan saja. Tita diminta mengukur tinggi tiang bendera menggunakan klinometer ya. Saat pertama berdiri dengan melihat ujung tiang bendera, klinometer menunjukkan pada sudut 60 derajat. Kemudian ia bergerak mundur menjauh tiang bendera sejauh 8 meter ya. Sudut menunjukkan 40 derajat. Ya, tinggi tiang bendera berapa? Nah, kita gambar lagi ya. Pokoknya kalau ada soal cerita, mudahnya kita gambar, kita bikin sketsanya. Ini tiang bendera nih ya. Ini tiang bendera. Ya. Kita melihat tiang bendera dari sini. Ini sudutnya 60 derajat. Terus kita mundur 8 meter ke sini. Nah, sini ke sini ini 8 meter. Ya.
sudutnya yaitu menjadi 45 derajat. Ditanya ini adalah H-nya, tinggi tiang bendera berapa nih? Nah, kita misalkan H. Nah, sebelum kita cari H, kita juga harus tahu nih jarak awal sini. Ya, kita misalkan X, misal ini A, B, C. Nah, berarti jarak BC-nya berapa? Ya, karena tadi belum diukur sama kita ketika dia sebelum berpindah. Kita cari nilai H-nya ya, pakai tan 60 dulu ya. Berarti tan 60 sama dengan tan desa ya. Desa depannya adalah H, sampingnya adalah X ya. Tan desa, tan 60 berapa? 60 adalah akar 3 sama dengan H per X ya. Berarti nilai H sama dengan X akar 3. Seperti itu ya. Oke, kita hitung lagi tan 45 ya. Tan 45 yaitu tan desa, depannya adalah H, sampingnya adalah X tambah 8 ya, sampingnya X tambah 8. Jadi X-nya itu sepanjang dari A sampai C nih. Berarti ini 8, ini X, berarti X tambah 8. Tan 45 berapa? Tan 45 adalah 1 ya. 1 sama dengan H per X tambah 8. Berarti nilai H sama dengan X tambah 8. X tambah 8-nya kita pindah ruas sebelahnya ya. Kita ketemu masing-masing nilai H sini adalah X akar 3, H sini adalah X tambah 8 ya. Kita bikin persamaan karena sama-sama H, yaitu menjadi X tambah 8 sama dengan X akar 3 ya. Nah, X-nya kita pindah jadikan satu ruas ya, menjadi 8 sama dengan X akar 3 dikurangi X ya. X yang awalnya sini ya, kita pindah ke ruas sebelahnya ya, berarti menjadi 8 sama dengan X-nya dikeluarkan, X sama dengan akar 3 min 1 ya, faktor X-nya dikeluarkan, berarti didapat X sama dengan 8 per akar 3 kurangi 1. Nah, ketemu X-nya seperti itu ya, tapi bawahnya belum rasional ya, harus kita kalikan sekawannya. Dikalikan sekawannya menjadi akar 3 kurang tambah ya, sekawannya menjadi tambah akar 3 tambah 1 ya. Berarti nilai X menjadi 8 dikali akar 3 tambah 1. Akar 3 kali akar 3 adalah 3 min 1 kali 1 min 1 ya. Berarti menjadi 8 kali akar 3 tambah 1 per 3 kurangi 1, 2. Nah, 2-nya kita sederhanakan. Sini menjadi 4 ya. Berarti hasilnya menjadi 4 kali akar 3, 4 akar 3, 4 kali 1, 4. Nah, nilai X-nya ketemu 4 akar 3 plus 4. Ya. X-nya tadi berapa? 4 akar 3 plus 4. Nah, dari sini X-nya kita substitusikan ke nilai H-nya ya. H ini boleh atau H ini juga boleh. Ya, berarti semisal di sini H sama dengan X akar 3 ya. Nah, X-nya berapa? X-nya adalah 4 akar 3 tambah 4 dikali akar 3. Berarti jawabannya berapa nih? 4 akar 3 kali akar 3, yaitu 4 kali 3, 12 ditambah 4 kali akar 3, 4 akar 3. 12 tambah 4 akar 3 meter. Ya, jawabannya adalah A. Ya. Lumayan panjang ya, tapi semoga jelas penjelasan saya. Oke, itu untuk prediksi soal TKA untuk topik trigonometri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.